aku tuh nggak pernah punya berencana, hidupku tuh nggak punya ada rencana sebenarnya. Jadi ngalir aja, Pak. Aku juga tidak pernah berencana untuk menjadi legendaris. Cie. Wah. Karena saya tidak akan mendebat gini, karena di dalam agama Islam tuh berdebat soal agama itu nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Makanya di dalam YouTube pun saya juga jelaskan. Banyak orang Islam juga nggak tahu. Banyak orang Islam sendiri senang berdebat soal agama. Padahal sebenarnya itu dilarang sama agama. Jadi yang harus dilakukan? Politik musik itu passion, saya jalanin. Kebetulan ada rezekinya, ya kan? Ya politik juga saya jalanin juga. Kebetulan masih merugi, nah, itu kan masalah waktu aja. Iya. Tapi kalau misal aku pernah ngomong, apa susahnya sih jadi gubernur itu? Jadi gubernur Jakarta tuh gampang banget, orang tinggal. Di dalam YouTube saya juga banyak sesuatu yang masyarakat banyak yang nggak tahu gitu. Misalnya tentang kisah-kisah. Tapi open for dialog dong. Apa? Open for dialog dong. Maksudnya terbuka untuk dialog. Iya, terbuka untuk dialog. Dia udah WA saya, ya. Dia udah WA saya. Dia pengen berdiskusi. Oke, diskusi kita lakukan di Jakarta, ya kan? Okay. Saya nggak mau diskusi di IG karena IG itu soundnya jelek. IG Live itu soundnya jelek. Saya mau diskusi ini di Jakarta. Kayak gini lah. Iya. Kamu datang ke sini, lu namanya aja mau datang ke rumah aku, masa Jerry nggak mau datang ke rumah aku? Ya kan? Ini kan diskusi namanya, ya kan? Ya, diskusi asik gitu loh. Tapi dengan audio kayak ini back on kan bagus nih. Ini menunjukkan bahwa lu namanya itu profesional gitu loh. Jadi audio bagus. Jadi kalau di dalam sebuah tayangan, menurut Jerry IG juga bagus ya. Itu kan bagus atau enggak itu kan standar kan, standarisasi orang kan macam-macam. Jadi ya kan? Kalau nggak ketemu di tengah gimana nih? Ya terserah. Kalau aku maunya sih pakai YouTube kayak gini, pakai clip on, pakai kamera, lighting yang baik semuanya. Terus gitu. Open discussion, secara terbuka berdiskusi dan adu argumen, adu ilmu. Iya. Dan gitu. ini dan masyarakat pun sangat pengen mendengarkan loh. Apa sih agama itu kontroversi itu? Agama itu konspirasi itu dari mana gitu? Runtutannya dari mana? Harus dijelaskan gitu. Dan saya pengen banget mendengarkan penjelasannya gitu. Oke. Nih. Tapi sebenarnya menarik sih. Sebenarnya karena saya tidak akan mendebat gini karena di dalam agama Islam tuh berdebat soal agama itu nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Makanya di dalam YouTube pun saya juga jelaskan. Banyak orang Islam juga nggak tahu. Banyak orang Islam sendiri senang berdebat soal agama. Padahal sebenarnya itu dilarang sama agama. Jadi yang harus dilakukan apa, Pak? Ya jalanin aja masing-masing gitu loh. Jalanin aja masing-masing gitu. Oke. Sesuai dengan. Yang penting tidak menyerang. Yang penting tidak menyerang ya. Kayak misalnya Ahok, dia bilang Al-Maidah 51, dia bilang ulama itu berbohong. Itu kan menyerang namanya, ya kan? Ngerti ya? Nggak boleh menyerang, nggak boleh. Ini terlalu serius ini. Bukan serius, ini nggak serius. Ini basic knowledge saja. Betul. Ngerti nggak ya? Tapi ini membuka luka lama loh nanti. Enggak lah. Enggak ya? Enggak dong. Orang harus belajar dari bahwa kita tuh boleh berbeda, tidak boleh debat dalam agama dan tidak boleh menyerang. Kalau udah menyerang udah lain lagi. Tapi ini berlaku untuk semuanya dong. Semua. Tidak hanya kepada Islam, tapi Islam pun jangan. Sebenarnya Islam sama Islam pun juga nggak boleh berdebat sebenarnya. Nggak boleh menyerang. Nah, maka dari itu untung ada materi ini sehingga masyarakat akhirnya bisa lebih paham bahwa sebenarnya di agama Islam itu sudah diajarin tidak boleh debat agama. Islam sesama Islam maupun Islam sesama Kristen apalagi. Islam sesama Islam nggak boleh debat kok, apalagi dengan agama lain. Makanya saya kadang-kadang suka aneh kok ada acara debat agama nih. Di mana ada debat agama? Banyak banget kalau kita lihat YouTube. Masa sih? Iya, ketika debat Islam Kristen keluar semua di YouTube. Oh. Debat Sunni Syiah keluar semua. Aku nggak suka yang gitu-gitu soalnya. Pengennya yang damai dan toleransi aja, ya nggak? Justru itu, makanya kan itu kan berarti kan sebenarnya intisari daripada toleransi itu adalah ajaran Islam itu ada dilarang debat. Kan? Itu kan intisari. Tapi kadang-kadang kan orang punya pendapat, Pak De. Loh, boleh punya pendapat tapi ini kita nggak ngomongin agama ya, secara general aja. Boleh punya pendapat tapi jangan menyerang. Itu ya. Tapi menyerang. Susah kan? Kadang-kadang kita berpendapat
tapi orang seperti mendengar itu menyerang. Loh, ya kalau dia sudah bilang orang ulama itu berbohong, itu Kita nggak diserang. ngomongin itu ya. Kita nggak ngomongin itu ya. Namanya menyerang, ya kan? Namanya menyerang, kan? Kita ngomongin yang lain lah. Ya, misalnya apa, misalnya? Ya, ya contoh yang terjadi sama Pak Ade juga. Yang mana tuh? Yang Pak Ade lah. Yang kejadian Pak Ade dianggap menyerang. Loh, Pak Ade kan Loh, kasusnya Pak Ade. loh, iya kasusku kan, aku menyerang kriminal. Lu nggak apa-apa dong menyerang kriminal. Kan tweetku kan bunyinya siapa saja yang mendukung penista agama. Ini Loh, yang dipermasalahin Twitter ini. iya, Twitter kan. Oh. Aku kan masuk penjara kan gara-gara Twitter. Twitter. Iya. Aku pikir yang Pak Ade di Di hotel Monas. Majapahit. Di hotel Majapahit. Iya. Oh, yang aku bilang idiot. Iya kan? Aku nggak ngikut. Itu juga aku kena hukuman bersyarat. Nah, tapi itu di dalam Islam itu nggak apa-apa. Orang mengumpat saat dia terzolimi itu nggak apa-apa. Itu Al-Quran malahan. Oke. Jadi kadang-kadang dulu kalau aku nggak punya pengalaman ini, aku nggak ngerti bahwa ternyata di Al-Quran itu orang boleh mengumpat ketika dia terzolimi. Ini ada Ada di Al-Quran. suratnya. Ada suratnya. Nanti aku cariin. Karena itu aku jadikan pledoi waktu itu. Ayat itu aku jadikan pledoi di pengadilan. Tapi kan pengadilan kan nggak ngerti ya soal agama kan. Jadi ya dinafikan lah. Karena ini udah politik semuanya. Wow. Mungkin ini kita cukup sedikit yang serius-serius. Aku pengen yang Pak Ade dulu deh. Ahmad Dhani lah. Pak Ade, aku mungkin pengen dengar kabar di luar karir perpolitikan dan yang lain-lain. Pengennya tahu yang ini di rumah segala macam. How are you? It's been very good since lockdown. Ya? Ya karena dengan lockdown ini kita bisa tata-tata rumah gitu loh. Oh, jadi ada benefitnya juga. Iya, kalau enggak kapan aku beresin rumah, nggak ada waktu. Sekarang aku bisa punya banyak waktu beresin rumah. Ini agak baru sih kayaknya. Iya, ini barusan juga ini. Kalau nggak ada lockdown ini nggak terjadi nih ruang musik. Aku lagi bikin ruang musik. Ada piringan hitam, ada CD, ada DVD, ada kaset, mau kumpulin di satu tempat. Jadi kayak sekarang kan record store itu kan udah nggak ada kan. Iya. Jadi aku bikin Ini record store seru. di rumahku sendiri gitu. Seru sih. Terus sekarang kegiatan Pak Ade itu apa? Selain kalau let's say kita nggak ada lockdown, Pak Ade ngapain? Sebenarnya kemarin tur Dewa kemarin lagi penuh-penuhnya. Oh iya ya, tur Dewa. Terus lagi akhirnya, penuh-penuhnya sebenarnya. Tiba-tiba ya cancel postpone dulu semuanya. tapi nanti selesai ini lanjut lagi. Terus kalau di rumah Pak Ade ngapain aja? Selain bersih-bersih bersama keluarga, masak kah? Ya menikmati kehidupan bersama anak-anak. Anak-anak, ibunya nggak di... Iya dong, ibunya malam-malam dinikmati. Oh alah. Anak-anak semua di sini sama Pak Ade. Al dulu. Nggak dulu sama ibunya. Dulu sama ibunya. Al sama El kadang-kadang aja kalau ini ibunya. Lagi di sini. Jadi bolak-balik. Yang bisa sharing tuh Al sama El bisa sharing. Kalau dulu dia masih anak mama banget. Gitu. Ya nggak apa-apa juga kan. Ya nggak apa-apa sih. Dia merasakan mungkin lebih butuh ibunya. Iya, tapi namanya juga anak bungsu kan wajar. any plan for, I don't know, mungkin nambah anak atau... Aku tuh nggak pernah punya berencana, hidupku tuh nggak punya ada rencana sebenarnya. Jadi ngalir aja, Pak. Aku juga tidak pernah berencana untuk menjadi legendaris. Cie. Wah. Oke, speaking of nggak ada rencana untuk jadi legendaris gitu. Apa sih yang dilakukan Ahmad Dhani bisa menjadi legend? Nggak ada, jadi gini. Dulu itu saksinya Bujana. Dulu kan aku ini kan bercita-cita jadi pemain keyboard jazz kan, cita-citanya itu. Jadi lulus SMA itu cita-citanya pengen main band di kafe aja gitu, penghasilan 8 juta. Itu cita-citanya dulu cuma itu sebenarnya. Simple. Tapi karena aku itu memang orangnya serius, kerja keras gitu ya, bikin album serius, semuanya aku kerjain serius. Aku nggak pernah nggak serius. Termasuk dalam politik aku pun juga serius. Gitu. Jadi ya rezeki itu ya
datangnya ya memang ya nggak disangka-sangka gitu loh. Iya, 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 iya. Aku orangnya sangat serius dalam berbagai hal. Gitu. Apapun ya, misalnya aku suka sama Queen, aku serius. Suka sama Queen itu serius, aku semua Ngulik semua punya albumnya semua. aku punya, semua albumnya aku denger, bukan nggak denger semua. Nggak usah Queen ya U2, aku semua punya albumnya. Genesis punya semua albumnya. Michael Frank semua punya albumnya. Ella Fitzgerald punya semua albumnya. Frank Sinatra punya semua. Aku kalau suka sama sesuatu serius gitu. Jadi yang membuat Pak Ade termasuk misalnya aku penyuka sejarah ya karena aku beragama Islam ya sejarah Islam ya aku serius belajar ya. So I think that's made you right here right now Ya itu tadi sebagai legend. karena ya tentunya kan aku kan selama ini kan hidup dari kekayaan intelektual kan. Ya, Itu kan aku dari lagu-lagu. kekayaan intelektual kan. Jadi memang aku memang punya bakat dalam cara berpikir, dalam mengolah pikiran tuh memang punya bakat di situ. Ya. Dan disitulah yang bisa aku baktikan pada negara itu dari situ. Gitu. Menurut Pak De, orang-orang yang bisa jadi legend tuh orang-orang pilihan nggak? Atau siapa aja bisa jadi legend, asalkan dia kerja keras atau serius kayak tadi Pak De, karena ngapa-ngapain selalu serius. Kalau kataku itu aku percaya itu tadi sih yang disebut tadi itu Pilihan. awal. Hah? Pilihan. Bukan yang kita bahas tadi soal Hindu. Dharma. Itu memang sekali kamu ada di kelas Brahmana ya kamu ada di situ terus. Sekali kamu berada di kelas Ksatria ya kamu akan. Ya jadi pilihan dong. Orang-orang pilihan yang memang. Ya, sekali kamu ada di kelas Waisya ya sudah di situ. Dan orang Hindu itu menempatkan orang kalau dalam bahasa sekarang the right man on the right job gitu kan. Jadi untuk jadi raja itu harus ksatria. Gitu, harus dari kelas itu. Jadi jangan dari kelas Waisya kamu jadikan raja, ya rusak semuanya. Ya, itu ilmu dari Hindu ya yang belum kita pakai. Itu ada orang yang dari kelas Brahmana, misalnya Gus Dur jadi presiden, ya nggak cocok juga, ketinggian. Karena memang pemikir. Iya, ketinggian gitu. Orang jadi presiden ya harus dari kelas ksatria kayak Pak Harto gitu ya, tentara cocok. Oh, siapa lagi? Hah? Ya, Soekarno cocok. Cocok. Ya kan? Seorang ksatria dari muda kan memang ksatria. Oke. Ya, Konsisten. Artinya aku kurang setuju, bukan nggak setuju, aku kurang setuju ketika pedagang dijadiin presiden gitu. Ya nggak cocok aja. Tapi Trump pedagang. Hah? Trump pedagang. Kamu nggak tahu bapaknya kakeknya siapa? Nabi Muhammad juga pedagang. Bisa, tapi Nabi Muhammad kan pedagang, tapi dia dari kelas Brahmana. Ngerti nggak? Ada yang memang kayak banyak habaib kan Brahmana kan. Habib itu kan Brahmana. Ada juga habib yang punya hotel besar, habib yang punya travel besar juga ada gitu. Jadi, tapi kan tetap roots dari kakek-kakeknya kan dia kan Brahmana gitu. Jadi si Trump memang kita nggak tahu kakeknya Trump mungkin tentara jenderal, nggak pernah tahu. Ya, Ntar deh coba aku Google deh, mungkin teman-teman bisa sharing. Kalau Pak D memang benar-benar cita-citanya pengen terjun ke politik dan berbakti lah kepada negara ya. Gitu. Apa? Berbakti kepada negara itu salah satu caranya ya masuk politik gitu. Oke. To be in the system berarti. Nonsen lah ya kalau tidak masuk dalam politik itu apalagi masuk dalam sistem itu nggak mungkin lah bisa berbuat sesuatu pada bangsa ini. Itu tadi sepertinya sih aku nulis lirik itu kan ada di lagu Bukan Rahasia ya. Bukan Rahasia Dewa 19 tahun 2002. Itu liriknya aku tulis bukan rahasia bila segenggam kekuasaan itu lebih berarti daripada sekeranjang kebenaran. Aku lupa itu mungkin yang ngomong itu namanya Khalil Gibran mungkin. Atau mungkin penyair-penyair Arab sebelumnya aku nggak tahu ya, mesti dicari lagi. Tapi itu memang benar gitu loh. Tanpa segenggam kekuasaan apalah artinya kebenaran? Sekeranjang kebenaran nggak ada artinya gitu. Jadi Pak D benar-benar mau terjun ke dalam sistem. Dan pada saat Pak D ada di sistem dan berhasil ada di situ, apa sih yang pertama pengen Pak D baktikan kepada negara? Ya sebenarnya gini, sebenarnya simpel aja sih ya. Nggak banyak ngomong gitu. Kalau menjadi presiden itu ya berbakti itu ya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya kan? Kalau menjadi presiden tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya nggak ada baktinya, gitu kan? Tapi kompleks loh ada di atas itu, kan banyak
Ya, kalau kita Nggak belum, sesimpel yang kita pikir. ya karena kita belum ada di sana kan. Iya. Jangan-jangan kalau kita udah di sana, ternyata gini doang. Bisa jadi. Bisa jadi. Aku pernah ngomong, apa susahnya sih jadi gubernur itu? Jadi gubernur Jakarta tuh gampang banget. Orang tinggal belanja 70 triliun setiap tahun. Susahnya di mana? Cuman belanjain 70 triliun. Kalau nggak bisa habis 70 triliun, nah itu baru bodoh. Kan jadi gubernur itu kan cuma membelanjakan aja, mengalokasikan dana ini gitu. Udah ada dananya. Yang susah itu kan kalau nggak ada dana. Kalau ada dananya itu susahnya dari di mana gitu loh. Apalagi ada dana ribuan triliun. Yang susah itu nggak korup. Yang susah itu nggak korupsi. Nah ya kalau udah ada di situ kan kadang-kadang silau. Belum, enggak juga karena aku kan punya rekor gitu. Kalau aku mau kaya dari dulu ya udah bisa lebih kaya dari ini. Kalau mau aku gabung sama pemerintahan Jokowi dari dulu udah gabung. Kalau dari dulu aku masuk Nasdem, dan sekarang mungkin udah kaya raya, tapi kan tidak aku lakukan itu. I did on my own way. Ya kan? Nyebut merek. Ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Bebas kan. It's about pilihan kan. Iya. Ya, itu Pak De, aku pengen tahu. Tapi misalkan let's say gini. Artinya gini, kalau aku memang mencari kekuasaan, asal kekuasaan, aku bisa masuk partai mana aja. Dari dulu aku ditawarin kok. Dari dulu aku dekat dengan PKB. Ya kan? Aku ditawarin aku udah pernah duduk bareng sama Pak Surya Paloh. Udah benar-benar dia melamar langsung. Tapi kan aku nggak mau. Kan? Karena berbeda. Bukan berbeda ya, itu masalah hati aja. Oh. Aku bergabung dengan Gerindra itu kan saat Gerindra bukan penguasa kan. Aku bergabung dengan Gerindra 2-3 tahun yang lalu kan Gerindra bukan penguasa saat itu. Sebenarnya menjabat sesuatu itu tidak. Ya sesuatu spesifik dong Pak De. Apa menjabat sesuatu itu bukanlah sebuah akhir daripada tujuan politik sebenarnya gitu. Kan kita berandai-andai dulu. Iya. Kita kan pengen tahu, misalkan kalau besok tiba-tiba, let's say Ahmad Dhani jadi gubernur gitu. Gubernur gimana? Gubernur oke nggak? Atau bupati? Atau apa? Gubernur Jawa Timur deh? Atau apa? Ya, kalau sekarang itu pertanyaan itu sekarang itu nggak sama dengan pertanyaan itu 2-3 tahun yang lalu. Kalau pertanyaan itu sekarang itu saat ini saya udah banyak menolak beberapa kali tawaran untuk menjadi ikut pilkada gitu ya. Nah, tahun ini saya banyak menolak gitu. Artinya untuk tahun ini 2020 ini saya banyak menolak untuk dicalonkan dari berbagai macam pilkada-pilkadaan gitu ya. Untuk tahun ini gitu. Karena ya memang posisinya sekarang udah beda gitu loh. Posisinya udah beda. Sekarang nggak seperti dulu lagi kondisinya. Ya, saat ini sekarang sampai 2024 itu sekarang aku itu bertapa aja dulu gitu loh. Jadi mau pertapaan gitu loh. Mau tiarap dulu, ya. Bertapa dulu sampai tiba-tiba nunggu momen yang baik. Gitu. Nunggu momen yang baik dengan. Karena saya percaya setiap masa itu ada moment of truth dan saya percaya itu. Gitu. Ada lagunya tuh. It's a moment of truth. Pasti ada itu moment of truth. Oke, kita tunggu deh kira-kira moment of truth-nya Pak De. Tiba-tiba keluar dengan gebrakan lah. Tapi kalau misalkan yang pasti saya tetap di Partai Gerindra, itu yang paling pasti, itu saya tetap Partai Gerindra. Kalau misalkan kita berandai-andai lagi, let's say kita ambil yang pahitnya dulu, let's say gagal, akan berhentikah atau akan terus lanjut? Atau ya namanya perjuangan itu sampai mati ya, yang namanya perjuangan itu sampai mati. Jadi nggak akan titik darah penghabisan yang namanya perjuangan. Jadi nggak akan mundur. Nggak akan dong. Konsisten ini luar biasa nih Pak De nih. Loh ya namanya passion loh gimana? Benar. Namanya passion ya kadang-kadang kan ada orang yang gampang rontok gitu. That's not me. That's not you. That's not Nggak you. gua banget itu. Oke. Pak De. Ya. Thank you so much. Waktu-waktunya ini obrolannya tumben nih, Nona jalan-jalan jadi serius mau politik. Tapi nggak apa-apa. Itu kan point of view dan diskusi aku sama Pak De gitu. Any last ini deh, pengen ngomong apa yang terakhir buat yang nonton? Kalau saya sih, kita ini kan bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia itu wajib tahu sejarah bangsa, itu yang paling penting deh. Jadi kita berharap sih bangsa ini bisa sadar tentang apa itu Indonesia dan nggak boleh apolitis lagi gitu.
itu sih saranku Cita-citanya. pada cita-cita ini. Jadi makanya tadi aku bilang tadi di dalam bikin channel YouTube pun kan itu kan sebenarnya juga kegiatan politik juga sebenarnya gitu kan. Meskipun kecil tapi itu cukup berasa gitu lah. Thank you Pak De. So okay guys, thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, share, and like. Komen boleh. Ya udah kita buka puasa dulu di rumahnya Ahmad Dhani. See you next episode. Nah.